Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang terdapat di Yohanes 11 ayat 40 dengan tema "Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Yang melatar belakangi peristiwa ini, di dalam ayat 1 kita mendapati 3 orang, yaitu Lazarus, Marta, dan Maria. Mereka bertiga ini bersaudara. Mereka tinggal di sebuah kampung yang bernama Betania. Siapakah mereka bertiga ini dan apa hubungan Tuhan Yesus dengan keluarga ini? Yang pertama adalah Lazarus. Lazarus adalah kakak dari Maria dan Marta dan sedang dalam kondisi sakit. Bahkan sakitnya ini begitu parah hingga mengakibatkan kematiannya. Yang kedua adalah Marta, adalah adik bungsu dari Lazarus dan Maria. Ia melayani Tuhan Yesus dengan caranya yang unik, yaitu memasak makanan untuk Yesus dan murid-muridnya di dalam Lukas 10 ayat 38-42. Yang ketiga Maria. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Yang keempat adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengenal baik keluarga ini. Bahkan di dalam Yohanes 11 ayat 5 dikatakan Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Keluarga ini mengalami pergumulan yang berat karena Lazarus sebagai kakak laki-laki tertua yang selama ini menjadi tulang punggung dan pelindung bagi Maria dan Marta mengalami sakit. Sekalipun Alkitab tidak menuliskan jenis penyakitnya, ternyata penyakit ini sangat serius. Ini adalah persoalan yang berat bagi Maria dan Marta. Setiap orang mungkin akan mengalami ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan jika menghadapi hal ini. Melalui kisah ini kita belajar percaya bagaimana dalam situasi terburuk yang kita alami dapat melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap Maria dan Marta merespon pergumulan mereka yang berat itu? Kita akan belajar dari sikap Marta dan Maria dalam merespon persoalan mereka. Tindakan merupakan wujud sikap yang dilakukan. Sikap yang salah, maka tindakan akan cenderung salah. Sedangkan sikap yang benar akan cenderung melakukan tindakan yang benar. Sikap Marta dan Maria menunjukkan bahwa mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Yang pertama, tindakan atau sikap Maria dan Marta yang menyatakan bahwa mereka adalah orang yang percaya, menyatakan kasih dan imannya dengan mengurapi Tuhan Yesus. Ayat 2, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Berdoa dengan didasari oleh kasih Tuhan Yesus, bukan karena kasih mereka. Ayat 3 dikatakan, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Tetap menanti-nantikan Yesus sekalipun nampaknya sudah terlambat. Ayat 20, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Ketidakmampuan Maria dan Marta membuat mereka mengirimkan utusan sebagai bentuk doa dan permohonan mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka melakukan ini karena mereka percaya akan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam diri Yesus. Dalam doa mereka menyatakan pengharapan dan iman mereka kepada Tuhan Yesus bukan berdasarkan kasih mereka, tetapi berdasarkan kasih Tuhan. Oleh karena itu mereka mengatakan, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Yang kedua, perbuatan Marta dan Maria yang menyatakan imannya kepada Tuhan Yesus dengan cara memperkatakan imannya kepada Tuhan Yesus bahwa ada kemungkinan Lazarus tidak mati jika ada Yesus, dan bahwa Tuhan Yesus akan membangkitkan orang mati pada akhir zaman, dan bahwa Yesus adalah
Mesias. Memperkatakan imannya bahwa Lazarus tidak akan mati jika Tuhan Yesus ada. Ayat 21 dikatakan, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Memperkatakan imannya bahwa akan ada kebangkitan orang mati pada akhir zaman. Ayat 24, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Memperkatakan imannya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Ayat 27, jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Yang berikutnya tindakan Yesus terhadap Maria dan Marta ketika mendengar berita tentang Lazarus yang sakit, bahkan ketika Lazarus mati. Yesus tetap optimis dan tidak ragu sebab ia memegang kendali atas setiap masalah dan ia tahu kuasa Tuhan bekerja di dalam dirinya. Ayat 4, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan. Yesus tidak bertindak berdasarkan perasaannya, tetapi berdasarkan tujuan Tuhan. Oleh karena sekalipun ia mengasihi keluarga Lazarus, ia tidak segera menolong mereka. Ayat 5-6, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Yang keempat, tujuan. Tuhan Yesus selalu mendasarkan setiap tindakannya sesuai dengan tujuan Tuhan. Ia tidak digerakkan oleh kepentingan pribadi, tetapi ia melakukan sesuai dengan rencana Tuhan. Keterlambatan atau penundaan yang secara sengaja dilakukan oleh Tuhan Yesus bukan tanpa alasan. Ia memiliki tujuan yang indah bagi orang percaya. Sebagai orang percaya, kita harus belajar untuk mencari kehendak Tuhan dalam setiap pergumulan dan permasalahan yang kita hadapi dalam hidup kita. Tuhan Yesus berkehendak melalui penyakit yang diderita oleh Lazarus, ia akan menyatakan kemuliaan Allah, bahwa ia adalah Tuhan yang berkuasa atas kematian. Ayat 4, Tuhan Yesus mendengar kabar itu. Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan. Tuhan Yesus berkehendak bahwa melalui peristiwa kematian Lazarus ini, murid-muridnya belajar percaya bahwa Tuhan Yesus bukan hanya berkuasa atas penyakit, tetapi juga atas kematian. Ayat 14-15, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi kepadanya sekarang. Sebagai penutup, dalam kisah Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus di atas, memberikan pemahaman kepada kita bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dikecewakan, dan orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Buah dari kepercayaan Maria dan Marta meliputi 2 hal. Yang pertama, berkat jasmani. Berkat jasmani yang diterima oleh Maria dan Marta adalah mereka mendapatkan kembali Lazarus yang telah mati dan hidup kembali karena telah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Mereka memperoleh sukacita yang besar atas mujizat yang telah mereka alami. Ayat 43-44, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi.
Yang kedua, berkat rohani. Sesuai dengan tujuan Tuhan Yesus, kematian dan kebangkitan Lazarus menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus atas keluarga Maria dan Marta dan membawa dampak yang besar bagi orang Yahudi, sehingga banyak orang bukan hanya belajar percaya, namun mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat 40, jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Ayat 45, banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Sebagai refleksi, sebesar apakah persoalan Anda saat ini? Apakah persoalan Anda melebihi persoalan yang dihadapi oleh Maria dan Marta? Belajarlah untuk percaya kepada Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sebab kuasa Tuhan melebihi persoalan yang kita hadapi. Tetaplah percaya apapun yang terjadi, sebab orang yang percaya akan melihat dan mengalami kemuliaan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.